Hai Doroku, welcome back. Ini sudah masuk di dalam rumah Om Editris. Kita ngopi dulu. Monggo. Kita tanya-tanya sedikit sama Om Editris tentang pengalaman seputar di dunia bonsai, juga bertambahan ilmu kita juga. Jadi ini memang konsepnya ya jalan-jalan pagi, silaturahmi, mumpung masih di momen lebaran juga, karena udah lama juga aku nggak main ke sini. Ini mumpung ada waktu juga ketemu sama Om Editris juga. Pagi Om. Selamat pagi Mas. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Ini mau menimba ilmu sebenarnya Om. Wah, ini juga saya masih belajar Mas. Untuk pengalaman di dunia bonsai Om, sedikit mau tanya-tanya. Ya, dari awal yang saya tahu jenengan memang progresnya di art seni ya Om ya. Ya. Awalnya gimana sih Om? Dari jenengan dari airbrush, karena Om Editris ini dari seni airbrush juga dulu, ke lukis, bahkan ke patung ya Om. Bahkan sempat tapi dari saya tekunkan. Oh Saya gitu. dalami. Iya. Terus kenapa bisa memilih bonsai? Pertama awalnya gini, dulu kan basicnya juga awal-awal pembolaan dari awal. Terus semakin ke dalam kok semakin asik. semakin lama semakin seneng banget gitu loh. Dulu dari teman-teman sekitar sini juga yang seangkatan, sejak tahun, kalau tidak salah tahun 2003 Mas, dulu sama teman-teman sini pulang ke hutan. Itu dulu kan bahan masih banyak, kalau sekarang ditekankan budidaya. Ya ini mulai budidaya. Terus yang jadi pemicu kan, dulu pernah mendalami seni lukis. Kan kalau seni lukis itu ibarat barang, misalnya kita punya objek foto tokoh seseorang, kalau sudah mirip sudah, ya kan, itu sudah mirip, sudah tidak pernah dibahas. Terus airbrush juga sudah mirip, karakter sudah mengena, sudah tidak pernah dibahas. Tapi kalau di bonsai itu walaupun kita memproses dari biji, dari cangkok, dari donggelan alam, kita buat sedemikian rupa dengan pakem-pakem yang ada. Setelah itu walaupun bonsai kita sudah jadi, itu masih ada pembahasan terus. Jadi penasaran saya semakin dalam ke seni bonsai itu, seni yang tiada akhir. Nah itu yang menjadikan pikiran dan hati saya itu semakin cinta. Karena penasaran itu ya. Iya, penasaran itu semakin mendalami ke bonsai. Terus untuk jenengan bisa benar-benar harus di bonsai gitu, katakanlah seperti itu, prosesnya Om, untuk jenengan sampai mengenal, bahkan atau mungkin kalau boleh tahu bisa dibilang atau apa ya, guru atau apa pertama jenengan yang mengenalkan itu dari siapa? Iya, dulu di Sukoharjo sini kan selain teman-teman sekitar sini ada Pak Muna. Pak Muna itu kan teman dekat dari rekan-rekan Sukoharjo, guru pertama. Habis itu kan kita sering main ke ya para pendahulu lah, seperti Pak Sarno Kosasi, Pak Haji Karim, yang para pendahulu lah. Nah, menimba ilmu di situ. Terus pada akhirnya kan dari
dari sedikit kita semakin mengerti lah, belum paham tapi sedikit-sedikit mengerti. Kalau pemahaman kan butuh waktu, memang butuh waktu lama ya kan. Oke. Nah itu dari pengertian sedikit-sedikit atau teori nanti dipraktekkan. Kalau kurang pas nanti diminta dikritik dan saran, enaknya gimana, bagusnya gimana, sharing terus, sering sharing lah. Dari segi itu teman-teman Sukoharjo sendiri nanti sampai ke sini semakin banyak yang ya paham lah, sedikit-sedikit mulai paham. Dan mereka welcome ya Om ya? Iya, senior itu ya? Sangat terbuka sekali, sangat terbuka sekali. Masalahnya kalau di seni bonsai setahu saya kan tidak ada istilah saingan. Iya. Tidak ada, saling mengisi. Masalahnya gini, satu figur seorang guru punya kelebihan, punya kekurangan masing-masing. Terus kita sebagai junior itu kan sebagai junior katakanlah kita ambil segi kelebihannya saja, tidak usah cari kekurangannya. Dari figur satu guru, dua guru, tiga guru dan seterusnya kita ambil kelebihannya saja. Itu menjadi poin plus positif buat semangat kita. Nanti bisa diaplikasi teori yang kita dapat, kita praktekkan, syukur-syukur nanti bisa dibawa ke meja redaksi, ke acara kontes. Nah, pada saat itu kita tahu ukuran kemampuan kita, sampai segitu. Iya. Terus itu kalau sini udah banyak Om untuk komunitas Sukoharjo banyak sekali, teman-teman sini banyak ya, pada aktif semua ini. Ya, alhamdulillah sudah punya komunitas baru, SBS terbentuk, alhamdulillah. Ya, walaupun belum ikut semua, tapi sebagian besar sudah tahu kalau Sukoharjo punya komunitas SBS. Ya. Tuh, langkah jenengan untuk istilahnya untuk menarik pembonsai baru itu plan atau apa yang jenengan buat agar banyak yang semakin tertarik ke bonsai, menarik istilahnya. Kalau saya gini Mas, prinsip saya mengalir aja. Kalau orang mengajak kadang-kadang banyak yang tidak mau. Tapi kalau kita membuat contoh, kalau dalam segi positif katakanlah, nanti kalau memang benar-benar tertarik dia akan ikut. Kalau saya gitu, daripada ngajak nanti ini ya nanti timbul apa ya bukan suatu masalah sih sebenarnya, suudon nanti suudon, muncul suudon. Berarti jenengnya lebih ke menampilkan karya ya itu aja. Ya. Nanti kalau benar-benar pengen ikut, pengen tertarik dalam seni bonsai, nanti kan muncul kemauan sendiri, itu lebih kuat nantinya. Muncul kalau bisa dibilang ya istiqomah nanti bertahan walaupun jarang yang istilahnya dongkel apa itu kan, nanti dia tetap senang, benar-benar senang gitu. Muncul senang dalam hati kan karena kemauan sendiri. Kalau untuk Om, pasti ya pembonsai itu kan punya khas atau kesenangan dalam sebuah style. Iya. Kira-kira kalau jenengan sendiri style apa sih yang membuat jenengan aku cocok di style ini gitu? Iya. Kalau dulu di hutan sama teman-teman ada gini. Ya lucu memang kalau dikatakan lucu. Dulu kan yang dicari kaki keliling, terus gerak, terus ngepen dulu. Nah, cari bahan seperti itu memang ada. Kalau telaten ketemu, cuma kadang-kadang gini, teman-teman udah ngambil bahan itu yang ruwet, istilahnya ruwet. Itu kan kasihan dan dibawa pulang. Nah, terus saya ambil, terus saya tanam, alhamdulillah subur. Dalam waktu 5 bulan itu udah kelihatan gerak dasarnya. Lah
teman yang ngambil di hutan, yang dibuang itu katakanlah kaget, loh bang ini bahannya mana yang dulu ditendang-tendang di bawah pohon pisang itu tak bawa lah. Kalau saya nyondong, kayak semua model saya seneng, semua gaya saya seneng, cuma yang jadi nomor satu adalah favorit itu ekspresionis. Terus yang lagi saya pelajari itu yang surrealis. Ya itu. Kalau yang gaya-gaya lain seneng, cuma yang paling di surrealis mas. Iya. Ada nggak Om kayak kendala jenengan katakanlah untuk pencarian bahan atau apa dan untuk menciptakan satu gaya itu mungkin ada sudut pandang dari mana jenengan ke bahan itu? Kalau saya ngamatin misalkan prediksi satu bahan itu yang pertama saya pikirkan reposisinya. Nanti habis dari sini saya bawa pulang jadi nggak ya? Itu yang jadi pertanyaan. Nanti seperti itu. Tapi kadang-kadang ada jatuh cinta pada pandangan pertama sudah ada itu. Ya walaupun nggak melulu harus ekspresionis, enggak, cuma enak aja dilihat terus cinta pada pandangan pertama. Itu ada sering seperti itu. Terus begitu melihat bahan udah mulai dipikirkan berarti seperti iya, itu. Sudah. Konsep selanjutnya itu perlu dicontoh dulu. Lihat bahan, dilihat konsepnya juga. Seperti yang jenengan bilang tadi, di sini kan sudah ada komunitas SPS ya. Iya. Sukorejo Bonsai Society. Visi misinya Om untuk wilayah Sukorejo sendiri. Ya ini kan kemarin sebelum ada wabah ini ya, kan belum sempat pertemuan lagi karena himbauan pemerintah dilarang berkerumun itu dipatuhi lah. Kalau terus posisi sekarang belum kumpul kembali dalam arti bahas visi-visinya, itu masih nyusul, belum terrealisasi. Yang pasti udah fit di sini, udah ada komunitas. Iya. Kalau buat jenengan sendiri secara pribadi ada nggak istilahnya jenengan mau buat konsep apa di satu bonsai yang itu gambaran jiwa jenengan di seni bonsai itu, aku pengen buat bonsai seperti ini, itu ada gambaran seperti itu? Ada mas. Memang kalau menurut saya seni bonsai yang semuanya nilai filosofi tinggi, cuma yang saya pelajari di surrealis itu mas, mampu nggak itu mau membuat, sudah punya teori, terus aplikasi, nanti kita ke apresiasi kan dalam konteks kan ke meja redaksi, ya tes lah gitu. Nah ukuran mampu enggaknya kan itu. Ini lagi mencoba mendalami di gel surrealis. Iya. Kebetulan punya bahan satu. Seru. Kalau boleh tahu surrealis membuat gaya surrealis pasti kan ada kendala untuk satu style itu, pasti kan ada kendala. Iya. Kendala terberat untuk surrealis itu di apa? Sebenarnya itu tergantung gaya pola imajinasi kita. Iya, itu kan ukuran terberat di hayal. Surrealis kan bukan, istilahnya hayalan. Hayalan berarti tergantung hayalan kita, nanti diterima enggaknya terserah juri. Cuma pas aplikasinya itu kan membutuhkan gaya imajinasi, hayalan yang ya bisa dibilang hayalan tingkat tinggi. Cuma kan ukurannya, levelnya kan tergantung imajinasi kita. Iya. Itu memang seperti yang saya tahu, untuk aliran surrealis itu memang nggak mudah dibaca, dalam artian kita bisa lihat itu bagus, tapi untuk lihat ini maksudnya apa, itu memang jiwa pembuatnya sebenarnya yang bisa lebih tahu. Dan
akan lebih bagus kalau itu tersampaikan ke kita seperti itu. Dan ya surreal itu memang sesulit itu sebenarnya, dan nggak mudah memang untuk koleksi-koleksi semua ini kan. Ada nggak yang ini kita senengi banget? Ada, pasti ada. Pasti ada. Dari sekian ratus bahan yang saya punya, ini mungkin sekitar 10-an yang berat di hati. Ada Mas, pasti ada. Ya sekitar 10 pohonan. 10 pohon. Ya. Banyak menurutku koleksi ini. Kalau dengan visi misi jenengan pribadi Om, kalau tadi kan visi misi untuk komunitas memang belum sempat terrealisasi. Iya. Kalau jenengan visi misi dari jenengan di seni bonsai. Kalau saya pribadi kan gini, bonsai itu bukan suatu bisnis kalau menurut saya, tapi industri kreatif. Industri kreatif dalam arti, ini menurut saya ya, industri kreatif dalam arti kan kita kalau mengejar pasar kan tidak ada pasarnya. Bonsai soalnya bukan bisnis. Tapi kalau kita membuat, misalkan kita produksi aja, nanti pada waktunya itu pasti itu bisa dikatakan pasti itu dalam arti ada yang beli gitu. Kalau menurut saya itu kan dua bagian, yang satu market, yang satu kontes. Nah, saya punya teori dua, yang market berarti misalkan bahan nggak begitu prospek ke depan, nah kita buat ayu-ayunan. Nanti kalau yang menurut hati aja, iya, menurut hati kita aja. Kalau itu menurut kita prospek, dimaksimalkan lah istilahnya. Misalnya batang sekian, cabang sekian tuh biar ya dibikin market aja lah. Terus Om, sampai dari bonsai jenengan bisa sampai ke pembuatan portilan. Iya. Tuh, sejarahnya gimana Om? Kok jenengan bisa aku pembuatan portilan? Sebenarnya gini, tidak ada rencana sama sekali Mas ya, tidak ada rencana sama sekali. Nah kebetulan saya juga orangnya seneng kelayaban. Dalam arti ya ketemu aja di jalan. ide itu ketemu aja, ngalir aja, tidak begitu tak konsep. Saya harus bikin ini enggak, cuma ya alus aja lah gitu ya. Enggak pernah Pak bikin konsep gini enggak. Cuma saya main airbrush itu udah lama. Itu kan resiko apa itu kan pas waktu nyemprotin walaupun pakai masker ada efek. Iya Pak. Ya kalau di bonsai malah bikin sehat. Iya. Saya pilih bonsai aja. Menurut jenengan, sekarang kan banyak pemula Om, teman-teman yang mulai senang ke bonsai. Iya. Tips dan trik buat mereka biar tetap bisa konsisten di bonsai Om. Itu butuh waktu lama ya untuk nah itu Mas. Kalau saya pribadi kan pengennya tidak sekedar mengerti tapi ya belajar memahami. Dalam arti sih ya sing gawe awake dhewe kuat kan gitu. Berarti bonsai itu kan sekedar hobi ya, sekedar hobi. Berarti kita harus punya istilahnya pekerjaan harian. Harian dalam arti misalkan saya bonsainya sampingan, terus kalau di dunia marketnya ya, terus saya hariannya kan punya produksi pot, ya, saya hariannya dapat dari situ. Kalau bonsai tidak bisa dalam arti kalau tiap hari lalu tidak bisa. Itu yang di dunia market. Untuk teman-teman mungkin punya wawasan pengalaman masing-masing. Cuma kalau di pengalaman saya tidak punya niat untuk jual bonsai dulu awalnya. Tapi kita bikin aja. Nah, alhamdulillah ke depan kan akhirnya ada yang suka. Ternyata kok laku kan gitu. Nanti ada kejutan. Cuma nek awal-awal langsung pengen dijual, tidak semuanya kangelan, tapi tidak juga sih. Cuma kalau memang habis jongkel mau, misalnya habis jongkel ada yang beli ya alhamdulillah rezeki loh. Cuma kadang-kadang kan yang pengalaman saya dulu habis dapat ditanam ditawati tidak pernah ada yang mau gitu. Terus akhirnya saya buat terus demikian rupa lah kok ternyata laku kan gitu.
Ya pengalaman saya gitu. Kalau untuk urusan jual belinya saya tidak harus gitulah, tidak harus laku itu tidak. Kan istilahnya bukan barang pokok, dikasih aja, kalau orang nggak suka kan nggak mau. Iya. Ya toh? Iya. Ya tapi kalau ada yang mau ya silahkan. Ini semuanya saya tidak munafik, semua saya jual. Iya. Cuma kan kalau ada yang beli, ada yang cocok harganya kan gitu. Iya toh? Tapi Semua dijual, bisa milih. saya tidak munafik, semua Iya. saya jual. Iya. Asalkan ada yang mau beli dan cocok harganya. Ingat gak kira-kira jumlahnya sudah berapa pohon yang sudah terjual? Mas tidak ingat, Nggak tidak ingat, ingat, ya? tidak ingat. Mungkin ya kalau dari dulu mungkin ya ribuan ya. Walaupun bahan-bahan ya mungkin sudah hampir ribuan mungkin. Tapi ada nggak Om satu bahan yang itu benar real kreasi jenengan setelah dan itu laku dan corongnya katakanlah itu aku bangga banget bisa menjual itu dan membuat itu. Kan kita punya banyak teman ya, punya banyak kan, sering kata kita suka punya teman, kita bayar, kita lanjutkan di rumah. Terus yang real itu ya mungkin yang dari Sungai Biji, dari Cakok sendiri itu mungkin ada. Cuma kalau saya sering itu kan boten semuanya hasil kulo kreasi piyambak kan, boten tau lah. Terus akhirnya anu sing rencana kulo terus kayak begini. Ya. Kalau untuk relief Om, aku seneng jenis relief jenengan ini. Konsepnya agak lain ya. Relief memang ya udah bisa juga kan kata-kata, dan suka lagi dengan penambahan simbol nama. Oh itu iseng-iseng sebenarnya Mas. Saya kan menimba ilmu dari teman-teman yang megang di rally. Cuma kan kalau kita nyondong ke sana nanti jiplak, nyondong ke sana nanti jiplak. Nah, mau nggak mau kan kita harus punya apa ya, punya ciri khas sendiri. Tapi ya karyaku masih belepotan itu Mas. Belum sempurna. Masih belajar. Cuma kadang-kadang kan muncul ide gagasan itu spontan. Tidak semuanya murni dikonsep dari awal, kadang-kadang spontan pas waktu pengerjaan nanti muncul. Gitu. Kalau saya pribadi gitu. Jadi misalkan kita membuat konsep terlalu ini, tapi ternyata kita pikiran dan tangan kita nggak mampu kan gelo. Tapi kalau kita mengonsep sederhana, tapi pas pengerjaan kok dilalah muncul pas waktu pengerjaan kok jadi ya menurut kita kok jadi bagus, kok diteruskan aja gitu. Iya itu aku. Tapi tipenya lain. Kalau bandingin ke teman-teman pembuat potret yang lain, memang ini konsepnya beda lah. Dan itu penambahan simbol itu memang tak pikir itu cakep, gas, bagus itu. Ya itu iseng-iseng seperti band kelihatan lain aja. Om terakhir ini Om, pesan buat teman-teman bonsai, buat doro-doroku semua untuk di dunia bonsai ini. Pesan ya, Dan motivasi buat mereka juga. gimana ya? Saya sendiri juga dapat pesan dari para pendahulu. Intinya kalau di dunia bonsai mau ditekuni banget itu kan harus punya, istilahnya punya, ya gini istilahnya kan, gimana ya, nyampaikannya susah ini. Nyampaikannya susah ini. Pesan dari para pendahulu kan ada yang istilahnya majlek di hati, yang membuat kita semakin
cinta kan memang kalau karya kita laku Iya. itu memang menambah semangat ya. Kan dulu ada beliau pernah berpesan kan, kuatkan dulu ekonomimu, nanti hobimu akan maju. Itu yang pernah manjelep di hati saya. Oke. Jadi terus kata-kata itu kan dua hal yang masa. Iya. Tapi kan menurut kemampuan kita masing-masing gitu. Itu mas yang dulu pernah manjelep di hati kata-kata itu. Jadi tak pegang. Kan masuk akal, logika. Memang kalau misalkan, nah itu tadi, bonsai kan bukan kebutuhan pokok. Iya. Dalam arti hobi, senang lah, kesenangan. Kalau nggak seneng aja dikasih nggak mau loh, apalagi Iya. kalau suruh beli. Kan intinya kita ya berkreasi aja, ngalir kalau karya kita laku ya alhamdulillah, itu rezeki kita gitu ya. Iya. Kalau untuk pesan mungkin Pak bingung nyampaikannya ya. Saya sendiri dapat pesan dari para pendahulu, nanti sampaikan saya aja masih belajar praktek ini. Ya intinya mungkin tetap apa ya, konsisten. Iya itu. Dan kalau berangkatnya gini mas, kalau berangkatnya dari hati berarti kita tadi kan sudah pernah saya katakan itu kalau kita ngajak nanti muncul apa kata-kata yang kurang enak. Iya. Tapi kalau dia ikut sendiri, senang sendiri kan muncul dari hatinya. Iya. Nah itu mungkin bisa bertahan lama, bisa menuju ke konsisten, itu bisa istiqomah lah istilahnya. Iya. berarti momentnya Senang dulu. caranya harus senang Senang dulu, kuncinya senang dulu. Kalau kan gini, kalau kita senangnya nanggung, dapatnya nanggung katanya. Iya. Kalau kita senangnya total, ya dapatnya total. Itu logika kok. Oke. Seperti contoh kita, Mas Acong itu istimewa. Menurut saya dia juga guru saya. Iya. Dalam arti semangatnya bisa dijadikan motivasi untuk kita. Semangatnya tanpa batas luar biasa, tidak mengenal capek. Tapi hasilnya juga spektakuler. Dia sampai ke India. Kan istilahnya ya totalitas lah. Semua hasil kan tergantung proses kemampuan kita. Iya. Kalau 20% semangat kita ya dapatnya 20%. kalau misal kita bisa total 100%, insya Allah hasilnya 100%. Jadi. Nah, itu dulu kita udah ngobrol-ngobrol sama Om Edi seputar pengalaman, motivasi, tips dan trik dari beliau. Semoga bermanfaat buat dulu-duluku semua. Yang pasti ini buat saya juga bermanfaat. Dulu-duluku terus semangat, tetap optimis dalam segala hal, dan tetap di Rizal Bijayat, karena di Rizal Bijayat tempat belajar dan berkreasi tanpa nanti. Terima kasih.